Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pembahasan ketiga, yaitu pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Ya, di pembahasan ini kita akan mempelajari tentang makna pengagungan. Juga kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul berkenaan dengan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Kita juga akan melihat contoh-contoh bagaimana para malaikat, para nabi, ya, juga Rasulullah SAW dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita akan juga mempelajari bentuk-bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala, juga sarana-sarananya. Ya, jadi apa saja yang bisa membantu dalam pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Kemudian kita akan membahas tentang lemahnya pengagungan terhadap Allah. Ya, bentuk-bentuknya apa saja, sebabnya apa. Terakhir nanti kita akan mempelajari pengaruh pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Nah, kita masuk di pelajaran ketiga, ya, pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Nah, ya, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita. Apa yang dimaksud dengan pengagungan? Dalilnya apa? Tanda-tandanya apa saja? Kemudian apa sarana yang bisa mengantarkan kita untuk mengagungkan Allah Ta'ala? Nah, maka ikhwah rahimakumullah, kita masuk di makna pengagungan. Ya, secara bahasa, ta'zim, pengagungan itu artinya membesarkan sesuatu. Maka dikatakan pembesar, ya, pembesar di kalangan manusia itu adalah orang yang besar kedudukannya di kalangan manusia. Jadi bukan besar secara fisiknya, tapi besar kedudukannya. Sehingga yang dimaksud dengan pengagungan terhadap Allah adalah pemuliaan kepada Allah Ta'ala dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jadi saya ulang, pengagungan kepada Allah maksudnya adalah apa? Kita ini memuliakan Allah dengan hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Caranya dengan mengerjakan dan meninggalkan sesuatu. Itu apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kita lihat ya. Sekarang contoh pengagungan dengan hati. Ya, ini bisa dilihat di halaman 48. Yaitu menjadikan Allah Ta'ala sebagai yang paling mulia dalam hati kita. Menjadikan Allah yang paling agung dalam hati kita. Ya, sehingga kita ini merendah, tunduk, taat hanya kepada Allah Ta'ala. Itu contoh pengagungan dengan hati. Yang kedua, contoh pengagungan dengan lisan, itu apa?
mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Jadi menyebut Allah Ta'ala, menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Nah, ya, sehingga kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, beristi'adzah hanya kepada Allah Ta'ala. Kita mengagungkan ayat dan hukum-hukum Allah dengan lisan kita. Kemudian dengan perbuatan, itu apa? Kita mengerjakan, menaati perintah-perintah Allah Ta'ala. Ya. Dengan meninggalkan, yaitu kita menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Semua perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini contohnya. Ya. Jadi pengagungan itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Perbuatan itu dua ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kemudian Al-Quran itu telah mengabarkan masalah pengagungan ini, misalnya di surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Semua langit tergulung di tangan kanan Allah Ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang musyrikin itu katanya mengaku mengagungkan Allah Ta'ala. Mereka menyatakan Allah itu maha besar. Akan tetapi perbuatan mereka yang menyekutukan Allah, perbuatan mereka yang melakukan kesyirikan, yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itu adalah bentuk pelecehan terhadap Allah, sehingga mereka dikatakan tidak mengagungkan Allah, tidak menganggap Allah itu besar ya dengan sebenarnya. Kenapa? Perbuatan syirik itu betul-betul merendahkan Allah Ta'ala, karena syirik itu adalah apa? Menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga Allah itu ya menjadi rendah. Nah, ini maksud daripada mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya, meskipun lesannya mengatakan Allah itu maha besar, lesannya mengatakan Allahu Akbar, tapi perbuatan dia, keyakinan dia, ya, bahwa ada selain Allah yang mencipta alam semesta ini, ada yang memberi rezeki selain Allah, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, ini merendahkan Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal Allah itu luar biasa. Lihat, seluruh bumi dalam genggaman Allah, seluruh langit digulung di tangan Allah Ta'ala. Maka ini mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ya, jadi pengagungan kepada Allah itu dengan tadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kemudian dengan keyakinan dalam hati bahwa Allah adalah yang paling mulia, sehingga kita tidak beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini pengertian tentang pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat lain dan hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Adapun nanti bagaimana malaikat, para nabi, para rasul mengagungkan Allah di pertemuan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.